Selamat pagi sobat semua. Perkenalkan kami dari Easyle Sinau, atau sobat semua bisa menyebutnya dengan Sobat L. Sobat L sendiri adalah konten yang berisikan tips dan trik mengerjakan sesuatu, belajar mudah, tepat, dan manfaat. Nah, dalam video pertama Sobat L kali ini, Sobat L akan sharing atau berbagi terkait dengan beberapa fungsi-fungsi dasar yang ada di dalam Excel. Tentunya dalam Excel sendiri ini, Sobat L pernah kerjakan dari berbagai pengalaman dan dalam mengerjakan tes-tes. Apa aja sih fungsi-fungsi yang akan kita bagi? Fungsi-fungsi yang akan kita share kali ini adalah fungsi awal atau rumus-rumus paling dasar yang Sobat L wajib ketahui. Nah, kita akan bahas dalam video pertama Excel part 1 ini adalah mengenai fungsi sum, sum if, sum ifs, count A, count ifs, fungsi average, fungsi minimal dan maksimal, dan fungsi if dasar atau if single. Nah, fungsi-fungsi ini adalah yang akan kita bahas dalam video kita kali ini. Bagi Sobat L yang baru lulus sekolah atau baru lulus kuliah nih, atau fresh graduate, nah ini rumus-rumus fungsi dasar Excel ini harus wajib Sobat L kuasai dan harus difahami. Karena apa? Karena rumus-rumus dasar ini tidaklah begitu sulit. Apalagi untuk Sobat L yang berkecimpung di bagian admin atau berhubungan dengan data-data di tempat Sobat L bekerja. Jadi harus benar-benar sudah paham dan Sobat L harus kuasai. Baik, langsung aja kita akan bahas satu persatu penggunaan rumus-rumus Excel tersebut. Check it out. Baik, Sobat L, kita akan mulai saja ke rumus yang pertama, yaitu fungsi dari sum. Oke, nah di sini adalah contoh data, ya anggap aja ini adalah data dari sebuah toko yang memiliki beberapa toko, ada toko A, B, dan C. Ya. Anggap aja ini adalah tarikan data yang kita akan pergunakan, masih data awal atau data mentah. Nah, dalam tahap pertama ini, nah, data di awal ini masih adalah data yang belum kita sama sekali olah, seperti itu. Nah, sedangkan di sini kita diminta untuk mengetahui berapakah jumlah semua karyawan yang ada. Nah, jika menggunakan data seperti ini, maka tentunya kita akan sedikit ya sulit untuk menentukan jumlah karyawannya. Nah, bisa saja sih kita bisa menghitung jumlah karyawannya satu persatu, mulai dari dengan nama Irfan sampai dengan nama Puput. Bisa aja kita hitung persatu-persatu. Namun bayangkan jika data tersebut memiliki ratusan bahkan ribuan data karyawan, bagaimana kita akan menghitungnya? Bagaimana waktu yang akan kita habiskan untuk menjumlahkan semua nama-nama tersebut. Nah, dalam video ini Sobat L sendiri akan berbagi tipsnya ya dengan cara menggunakan rumus sum. Nah, tapi tentunya kita akan mengetahui dulu sendiri nih fungsi sum sendiri di sini dipergunakan untuk apa sih? Nah, fungsi sum sendiri adalah fungsi yang digunakan untuk menjumlahkan atau melakukan penghitungan data. Ya, penghitungan data sendiri di sini bisa bersifatnya entah menjumlahkan, mengurangi, membagi, atau mengkalikannya. Atau dengan kata lain adalah fungsi sum pada Excel adalah fungsi yang dilakukan untuk melakukan penghitungan angka yang terdapat beberapa sel atau terdapat pada beberapa sel atau range yang ditentukan. Tips yang pertama dalam melihat data seperti ini adalah
karena rumus sum yang dihitung adalah harus angka, sedangkan di sini bagaimana menjumlahkan angka-angkanya. Nah, maka kita akan berikan tipsnya. Yang pertama adalah kita ketik dulu di sini tips. Nah, kita akan berikan angka 1 pada sel tersebut. Kenapa sih angka 1? Nah, ini tentunya dengan melihat adalah satu orang memiliki hanya satu nick. Jadi bisa saja nama orang tersebut sama, tapi mungkin menggunakan nick yang berbeda. Jadi acuan kita di sini adalah bahwa satu orang memiliki satu nick dan hanya satu orang. Baik, setelah kita tentukan di sini, kalian bisa mengcopy paste-nya semuanya, ya. Ctrl C, kemudian tarik ke bawah. Nah, bisa dengan Ctrl V. Nah, kita akan melihat semuanya memiliki angka 1 semua. Dan ini berasumsi bahwa hanya satu orang memiliki satu nick. Nah, dengan tips seperti ini, maka kita akan bisa menjumlahkan fungsi dari sum-nya sendiri. Bisa kita ketikkan di sini, ya, sama dengan sum, buka kurung. Nah, ada number 1 dan number 2. Ini adalah range yang akan kita, atau sel yang akan kita jumlahkan. Kita klikkan saja di sini di sel tersebut, kemudian kita tarik sampai dengan ke bawah. Oke, berhenti. Kemudian jangan lupa diberikan tanda tutup kurung. Nah, teman-teman, sobat L sendiri di sini bisa akan lihat rumusnya sum buka kurung I5 sampai dengan I37. Artinya kita akan menjumlahkan angka-angka yang berada di dalam sel I5 sampai dengan I37. Kemudian kita bisa tekan lanjut, enter. Di sini kita akan lihat hasilnya adalah berjumlah 33 orang. Karena apa? Karena kita melihat dengan adanya satu nick, dengan adanya satu orang, dan semua berjumlah menjadi 33 orang. Seperti itu. Kurang lebihnya menggunakan rumus sum. Nah, ini adalah tipsnya. Kita akan menggunakan atau memberikan angka 1 pada kolom tambahan. Kemudian kita akan lanjut ke fungsi rumus yang kedua, yaitu sum if. Nah, sebelum kita kerjakan, kita wajib mengetahui apa sih atau arti dari fungsi if-nya sendiri. Fungsi sum if-nya sendiri. Nah, fungsi sum if di sini adalah fungsi rumus pada Excel untuk melakukan penjumlahan dengan syarat tertentu atau memenuhi kriteria tertentu. Ya, contohnya bisa kita lihat seperti ini. Ya, berapakah jumlah semua posisi sales? Artinya berapa sih dari banyak data karyawan ini yang berada pada posisi sales, atau bahasa lainnya adalah jumlahkan karyawan yang ada di posisi sales dong. Seperti itu. Nah, ini dengan kriteria jumlah dan kriteria dengan posisi sales, nah ini kita bisa menggunakan dari fungsi sum if-nya sendiri. Nah, karena kondisinya di sini ada persyaratannya hanya tertentu, yaitu atau hanya single atau satu, yaitu sales-nya sendiri, maka kita bisa menggunakan dengan rumus sum if. Nah, rumusnya bagaimana? Kita bisa ketikkan sama dengan ketik sum, kemudian if, buka kurung. Nah, kita lihat di sini adalah range-nya. Nah, range-nya sendiri sini adalah area yang akan kita hitung posisi sales tersebut di mana. Nah, kita di sini kita akan letakkan kursornya mulai dari di posisi di sel posisi, kita akan letakkan di sel D5, ya. Nah, ini adalah range-nya. Kita akan tarik ke bawah range-nya semua. Stop. Kemudian lihat tanda untuk melanjutkan ke fungsi berikutnya adalah titik koma. Jadi jangan lupa berikan titik koma selanjutnya, ya. Titik koma. Kemudian kriteria. Nah, kriteria sendiri sini adalah syaratnya adalah sales. Kita bisa klik di sini sales. Dan
kemudian jangan lupa lagi titik koma. Nah, kemudian lanjut dengan sum range atau area yang dijumlahkan. Area yang dijumlahkan tentunya menggunakan atau tips seperti ini di sini, yang menggunakan tadi tips sebelumnya yang menghitung menggunakan angka 1. Kenapa angka 1? Yaitu tadi karena rumus fungsi sum sendiri adalah untuk menjumlahkan atau melakukan penghitungan yang berupa angka. Jangan lupa tutup kurung, ya, kemudian tekan enter. Di sini kita bisa lihat jumlah posisi yang berada pada posisi sales adalah 12, artinya adalah 12 orang di sini yang menggunakan yang berada di posisi sales. Baik, nah dalam hal ini kita tidak melihat jenis kelaminnya, yang penting adalah berada di posisi sales. Kita bisa hitung 1, 2, 3, 4, ya, 4, 5. Nah, ini kita hitungan secara manualnya saja, karena berhubungan kebetulan datanya tidak terlalu banyak. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ya, kurang lebih jawabannya adalah sama, 12 orang. Kemudian kita akan lanjut di posisi kolom yang sama, ya. Kita akan berlanjut menghitung berapa sih jumlah posisi teknisinya. Nah, seperti itu. Nah, ini kita juga bisa gunakan dengan rumus masih sama, sum if, ya, ketika seperti tadi, sama dengan sum if buka kurung, ya, sel yang akan kita menjadi range-nya atau area yang kita akan menjadi acuannya. Nah, ini kita tutup, stop, jangan lupa tanda petik. Nah, di sini kita akan melakukan sedikit perbedaan, ya, tapi namun sebenarnya tetap sama. Nah, kita akan menghitung dengan posisi teknisi. Nah, dengan perhitungan seperti ini, kita akan coba ketikkan dengan menggunakan huruf. Nah, karena dengan kita akan mencoba mengetikkan dengan menggunakan huruf, nah, tentunya dalam posisi rumus Excel sendiri di sini harus menggunakan tanda kutip, karena dia tidak menjadi angka, sehingga kita harus menggunakannya huruf tersebut ditulis dengan tanda petik. Kita bisa ketikkan teknisi, tanda petik lagi, ya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita tutup lagi, bukan ditutup, kita beri tanda petik lagi. Nah, kemudian range yang kita hitung. Area yang akan kita jumlah. Tutup kurung sama dengan 6. Benar nggak sih sama dengan ditanam? Kita akan coba lihat, ya. Kita akan hitung 1, 2, oke, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, penghitungan manual ini karena kita ya masih melihat datanya tidak terlalu banyak, masih kita bisa hitung secara manual, tapi jika data tersebut berjumlah ratusan atau ribuan data, apakah mungkin kita akan menghitungnya seperti rasanya sih sepertinya tidak mungkin, ya. Ini hanya untuk mengecek karena kondisinya pun datanya masih sangat sedikit. Nah, kita akan lanjut dalam soal-soal pertanyaan yang ketiga. Nah, di sini kita akan menjumlahkan berapa sih jumlah karyawan pria. Nah, bergeser dari tadi kita menghitung posisi, sekarang kita akan menghitung berdasarkan apa? Dengan syarat jenis kelaminnya, yaitu adalah pria. Tidak melihat dia mau posisi sales, admin, support, teknisi, atau supervisor. Yang penting kita melihat adalah posisi dia sebagai seorang pria. Nah, masih bisa kita hitung jumlahnya dengan rumus sum. Nah, karena kondisinya masih sama dengan fungsi sum, nah ini bisa saja kita kembalikan lagi atau kita ketik seperti rumus yang berada pada jumlah sel, posisi sel. Namun tentunya dengan range area yang berbeda, karena tadi posisinya sel, maka kita akan bergeser di posisinya
jenis kelamin. Bisa kita ketik sama dengan sum if. Nah, range yang akan kita range-nya yang akan kita tentukan adalah di jenis kelamin. Kemudian tutup kurung. Nah, kriterianya teman-teman bisa langsung klik di sini atau teman-teman bisa ketikkan pria sama saja. Pria. Ya. Koma. Kemudian adalah range yang akan kita jumlahkan. Nah, tetap sama menggunakan di seperti ini. Tutup kurung. Nah, totalnya adalah kurang lebih 20 pria. Nah, kita coba cek seperti tadi. Namun kita tidak akan mengeceknya seperti itu. Kita akan coba menggunakan data filter ya, biar lebih cepat. Kita akan melihat jenis kelaminnya. Oke. Kita akan tidak pilih select all, tapi kita akan memilih pria. Kita akan coba hitung kembali. Nah, ini adalah data berdasarkan jenis kelaminnya yang pria. Coba. Kita bisa hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Tentunya angka ini adalah sama seperti yang kita telah jumlahkan tadi. Nah, ini sebelumnya kita akan kembalikan seperti awal ya. Kita lihat berapakah jumlah karyawan pria. Tadi kita sudah mengecek juga dengan cara manual, yaitu 20 orang. Jadi kurang lebih seperti itu untuk melakukan fungsi sum if. Nah, baik Sobat L, sebelum kita lanjut, jangan lupa klik like dan subscribe channel ini. Oke, kita lanjut ke rumus selanjutnya, yaitu fungsi sum ifs. Nah, di pertanyaan selanjutnya, kita diminta untuk menghitung jumlah posisi sales pria. Nah, kali ini berarti kita memiliki kondisi lebih dari satu, yaitu kondisi atau kriteria yang diminta adalah pertama sales, dan kedua adalah berjenis kelamin pria. Nah, oleh karena kita memiliki kondisi atau kriteria lebih dari satu, maka dengan ini kita akan menggunakan rumusnya tidak lagi dengan sum if, tapi menggunakan sum ifs ya, yang di belakangnya ditambahkan huruf s, sum ifs. Nah, langsung saja ya, kita akan mencoba menjawab pertanyaan ini. Nanti di sini bisa kita ketikkan sama dengan sum ifs buka kurung sum range, artinya range yang akan kita jumlahkan. Nah, kembali lagi ke rumus sum ya, sum sendiri digunakan untuk menghitung data yang berupa angka-angka dalam sel-sel yang tertentu. Nah, kita akan melakukan sum range-nya, yaitu range yang akan kita gunakan untuk dijumlahkan. Nah, di sini adalah di kolom I. Nah, kita bisa klik di sini di I5, kemudian kita blok sampai dengan ke bawah, yaitu I37. Kemudian jangan lupa titik koma, ya. Kemudian adalah kriteria range 1. Jadi kriteria menjadi area range 1, yaitu di posisi kolom sel. Nah, ini kita bisa klik di sini, kemudian kita blok di bawah. Oke. Nah, lanjut. Jangan lupa titik koma. Nah, kriteria 1 atau kondisi pertamanya yang diminta adalah apa? Yaitu kondisi dalam di sini adalah diminta posisi sales. Berarti kita bisa klikkan kriteria 1 atau kriteria yang pertama di sini adalah posisi sales. Titik koma. Kemudian lanjut ke kriteria range kedua. Nah, berhubung karena di sini adalah kondisi yang kedua adalah pria, maka kita akan melakukan bloknya di kolom jenis kelamin. Kita bisa blok dari sini, klik di sini, kita blok sampai dengan ke bawah. Oke.
jangan lupa diberikan tanda petik. Kemudian kriteria yang keduanya adalah diminta, ya, ini kriteria yang diminta adalah posisi pria. Jenis kelamin pria. Maka bisa kita klikkan kriteria pada sel di sini. Nah, karena dua kondisi atau dua kriteria telah terpenuhi, yaitu sales pria atau bisa diartikan posisi sales dan berjenis kelamin pria, maka sudah selesai semua kondisi terpenuhi. Sekarang kita bisa berikan di belakangnya adalah tanda kurung. Yang kita akan lihat apakah dia akan menghitung dengan jumlah sales pria atau sales dengan jenis kelamin pria. Nah, kita lihat berjumlah sampai dengan 6. Oke, sebelum kita cek, kita akan kerjakan lanjut untuk sales wanitanya ya. Kita akan lihat sama rumusnya seperti tadi. Sama dengan sum ifs ya, karena ada dua kondisi yang diminta, sales dan berjenis kelamin wanita. Buka kurung ya. Area yang akan kita jumlahkan yaitu di sini I5 sampai dengan I37. Titik koma, jangan lupa. Kriteria yang akan dihitung posisinya yaitu sales. Nah, kita bisa beri blok di sini. Titik koma. Nah, kita akan sedikit memberikan perbedaan ya. Kalau tadi kita salesnya bisa kita klik sel langsung di sini. Nah, kali ini kita akan coba menggunakan ketik manual yaitu sales. Kita akan lihat hasilnya apakah dia akan coba menghitung dengan sama atau memberikan jawaban yang berbeda. Ya. Jangan lupa tutup kurung. Lanjut, titik koma. Kriteria yang kedua, ini bukan wanita, ini sales, karena kondisi yang pertama adalah sales. Kemudian kita berlanjut di kriteria range yang kedua adalah di jenis kelamin. Kita bisa blok dari sini sampai dengan ke bawah. Ya. Titik koma, jangan lupa. Karena kondisi yang kedua adalah wanita, kita coba ketik lagi ya, manual, wanita. Nah, di sini dua kondisi telah terpenuhi, yaitu posisi sales dan berjenis kelamin wanita. Kemudian kita akan coba tutup kurung, kita akan lihat hasilnya. Apakah dia akan membaca atau tidak, kita akan lihat ya. Nah, bisa lanjut, tekan enter. Ternyata di sini hasilnya 6. Apakah hasil ini menyimpang? Yuk kita coba. Ataukah memang kedua-dua posisi sales pria dan sales wanita ini memang berjumlah 6 orang? Yuk kita lihat dengan menggunakan data filter ya, biar lebih cepat aja. Oke. Yang pertama kita akan sort by posisi ya. Kita akan ngecek dengan sales ya teman-teman. Jangan lupa ini sales pria 6 dan sales wanita juga 6. Kita akan coba cek. Kita klik sales. Oke. Dia akan tampil sales semua. Nah, kita akan menghitung dengan kategori prianya dulu deh. Maka 6. Nah, ini adalah sales jumlah posisi sales yang berada posisi sales dan berjenis kelamin pria. Kita akan hitung berapa orang ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, sales pria berjumlah 6 orang. Coba kita lihat hitung lagi yang wanita. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan ternyata memang kebetulan memang di sini posisi sales pria dan sales wanitanya sama-sama berjumlah 6. Nah, ini kita kembalikan lagi seperti awal ya teman-teman ya. Jadi kondisinya bukan tidak menjawab, karena memang hasilnya pun jumlah dari posisi sales pria dan sales wanita adalah sama-sama 6, karena kita sudah mengeceknya tadi dengan menggunakan filter. Oke, itu terkait dengan fungsi sum if-nya. Semoga teman-teman atau semoga sobat L semua di sini tidak ada yang makin bingung. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kalian ya sobat L.